Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. خصوصا دار الحبيب محمد عبد الله الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سعى في عمارة هذا المعهد الله تغشاهم بالمغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. Rawahu Tabrani. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samakan baina auladikum, di antara anak-anak kalian, fil atiyah, di dalam pemberian. Kalau ngasih sama, jangan dibeda-bedakan kepada anak. Walau kuntu mufaddilan, kalau seandainya aku lebih mengunggulkan, tidak sama, lebih mengunggulkan ahadan, seseorang, la faddaltun nisa, maka aku lebih mengunggulkan wanita, perempuan. Jangan dibedakan laki sama perempuan. Kalaupun pinginnya aku, kata Nabi, aku lebih unggulkan perempuan daripada laki-laki untuk ngasih, untuk memberi, untuk perhatian. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fi hadzal hadits an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sawu baina auladikum fil 'atiyati فإن المساواة واجبة بين الأولاد، بين الأصول وبين الفروع في العطية. أولا المساواة في العطية بين الفروع. الفروع هي الأبناء أو البنات أو بنات الابن أو ابن الابن أو بنات البنت أو بنت البنت، فإنها كلها من الفروع، فساووا بينهم في العطية، لأن التفضيل يورث العقوق، التفضيل يورث العقوق. لهذا قالوا فيجب المساواة في العطية حتى بين الأصول، لا يفضل هذا عن هذا، والذي من جهة الأم كالذي من جهة الأب من حيث العطية. في أبو الأم كأبي الأب، سواء كانوا إناثا أو ذكورا، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء شيء من المال ولا من التركة. أتى الإسلام وأنصف المرأة وشرف المرأة وأعطاها حقها بالوفاء والتمام. Nabi SAW menerangkan dalam hadis ini untuk kita bersikap adil dalam memberi, baik itu kepada furu', kepada anak turunan ke bawah, awil usul, atau orang tua, kakek dan nenek dan seterusnya.
kita bahas tentang masalah pemberian kepada anak turunan. Yang dimaksud anak turunan di sini adalah anak-anaknya, putri ya, laki atau perempuan, cucu-cucunya, baik daripada cucu lelaki atau cucu daripada anak-anak perempuannya, jangan dibeda-bedakan, hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau kita memberikan lebih mengunggulkan daripada yang lainnya, maka akan terjadi nanti sikap durhaka daripada sebagian anak-anak kepada orang tua. Karena itu wajib untuk disamakan. Demikian pula kepada orang tua, jangan dibeda-bedakan, baik ayah atau ibu atau daripada jalur ayah, abahnya ayah, ibunya ayah, bapaknya bapak, ibunya bapak, bapaknya ibu, ibunya ibu, dan seterusnya. Samakan dalam penghormatan, dalam pemberian, dalam hadiah, samakan, jangan dibeda-bedakan. Wah, ini kita lebih mentingkan daripada jalur bapak, kita lebih mentingkan jalur daripada ibu. Itu enggak benar. Samakan semuanya. Hukumnya itu adalah wajib. Karena dulu dalam jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka lebih mengunggulkan laki-laki daripada wanita. Wanita enggak dikasih bagian apa-apa, Bu, dulu. Warisan pun enggak dapat apa-apa itu dulu wanita. Hanya diberikan laki-laki aja. Maka Islam menyatakan jangan, hendaknya kamu tadi itu lebih menyamakan. Sama. Kalaupun aku, kata Nabi, mau lebih mengunggulkan, tak kasih keunggulan tadi itu, pemberian yang lebih untuk wanita. Karena memang mereka adalah orang-orang yang lemah yang harus diperhatikan. Tapi Islam tetap menyatakan wajib disamaratakan. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sawu min al-musawah baina auladikum, aulad jam' walad, wal walad yutlaq ala al-dhakar wa ala al-untha, yuqalu lahu walad. يقول زادني ولدا ذكرا أو زادني ولد أنثى. في العطية، والعطية المراد بها كل ما يبذل من العطاء سواء كان نقدا أو عرضا. في العطية خرج بالعطية محبة القلب، فإن القلب لا يملكه الإنسان، فقد يفضل هذا على هذا في المحبة، فذلك شيء لا يملكه الإنسان فلا يؤاخذ عليه. كما كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين زوجاته، والقسم ليس بواجب عليه، خصوصية له، فإن من تزوج أكثر من امرأة فيجب عليه القسم، إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يجب عليه القسم، خصوصية له صلى الله عليه وآله وسلم. مع هذا يقسم بين زوجاته وهو غير واجب عليه تشريعا لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يحب بعض زوجاته فيقول يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، فإن محبة القلب شأنها شأن القلب فلا يملكها الإنسان، فلهذا فلا يؤاخذ بها. المراد في العطية هنا لابد من المساواة، لأنه تركها يورث العقوق بين الأبناء. فلو كنت مفضلا من التفضيل فلو كنت مفضلا من التفضيل أحدا على أحد لفضلت النساء. لو كنت مفضلا ولد على ولد، لو كنت مفضل النساء لضعفهن وحاجتهن، لكن بما أن المساواة واجبة أي في العطية فلهذا لم أفضل. فلو كنت مفضلا
قال ذلك لأن جبلتهم كانت تميل إلى الذكور أكثر من الإناث. وقال لو كنت مفضلا لفضلت النساء على الإناث على الذكور، لكن لا يجوز التفضيل. Hadis ini Nabi menerangkan sawu baina auladikum. Sawu minal musawah. Ratakan yang sama. Ratakan yang sama. Baik itu berupa duit dalam pemberian tadi itu maupun berupa barang yang sama. Kalau berikan sarung, ya sarungnya sama. Bajunya sama, kalau kasih duit ya sama, artinya nilainya sama. Ya jangan nanti pakaiannya perempuan disamakan dengan pakaian laki atau laki dengan perempuan, bukan maksudnya. Yang sama dalam pemberian nilainya sama, yang rata lah. Fil atiyah, di dalam pemberian kepada kamu, yang berupa benda, materi, duit gitu ya. Tapi kalau masalah cinta, ini bukan daripada usahanya manusia, tapi sudah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba melalui hati. Karena bukan satu usaha manusia. Enggak mungkin orang itu akan meratakan cinta, bisa adil dalam cinta, enggak bisa. Membagi cinta itu enggak bisa. Kadang-kadang di antara anaknya ada yang lebih dicintai. Biasanya ibu-ibu yang paling kecil paling dicintai. Kalau bapak-bapak yang paling gede yang paling dicintai. Biasanya begitu. Ya itu enggak ada masalah. Tapi dalam memberi enggak boleh dibeda-bedakan. Dalam mengasih, misalnya untuk hari raya, ya harus disamakan. Sikapnya harus disamakan. Karena urusan hati itu manusia tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena hati ini ada mungkin lebih condong, lebih senang di antara anaknya, itu nggak ada masalah. Begitu juga di antara istri. Orang yang istrinya lebih daripada satu, lebih cinta kepada si fulan, si fulanah atau si fulan, itu nggak bisa dibagi rata. Prosentase dalam hati nggak akan bisa, itu nggak akan mampu manusia. Seperti Rasulullah SAW, istrinya lebih daripada satu. Nabi SAW sebenarnya tidak dituntut untuk membagi secara adil kepada istrinya, khususnya bagi Rasulullah SAW. Tapi itu pun Nabi SAW sekalipun bebas untuk bersikap, Nabi tetap membagi secara adil kepada istrinya. Adapun selain Nabi harus secara adil terhadap istri-istrinya, wajib hukumnya. Kenapa Nabi SAW tetap bersikap adil kepada istri-istrinya, padahal dalam hati Nabi ada yang lebih dicintai di antara istri-istri daripada yang lainnya? Kenapa? Karena untuk ngajari umatnya, begini harus bersikap wahai umatku, adil, 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 adil. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW memohon kepada Allah, Allahumma hadha gismi fima amlik fala tu'akhidni bima la amlik. Ya Allah, ini usahaku untuk membagi secara adil, tapi yang aku mampu ya Allah. Adapun cinta, maka jangan engkau tulis dosa ya Allah, karena sesungguhnya aku tidak mampu untuk membagi cinta dalam hatiku ini. Karena itu cinta bolehlah ada yang dilebihkan, tetapi untuk pemberian, untuk pembagian tidak dibenarkan untuk dibeda-bedakan. Dahulu orang-orang Arab lebih condong kepada laki daripada perempuan, daripada wanita, sehingga wanita ini koret-koret, Bu, nggak kebagian apa-apa. Kadang-kadang laki tok yang dikasih, laki tok yang dimanja, laki tok yang diunggul-unggulkan. Maka Nabi SAW menyatakan, walau kuntu mufaddilan ahadan
lafaddaltun nisa. Kalau seandainya aku mau lebih mengedepankan, mengunggulkan di antara anak-anakku, maka aku lebih unggulkan wanita, aku akan lebih depankan wanita. Kenapa? Wanita itu lebih lemah daripada lelaki. Wanita tadi itu hajatnya lebih banyak daripada lelaki. Perasaannya lebih halus daripada lelaki. Mentalnya lebih lemah daripada lelaki. Kalau aku boleh mengunggulkan, aku boleh mengunggulkan wanita, tapi Islam memerintahkan untuk disamakan, maka saya harus ratakan dan harus samakan. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. لما بعث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وجد للمرأة مهضومة حقها، مهضومة أي إنها لا يعدلون بين النساء والرجال. فلهذا أول ما أتى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فكان من شريعته أن عدلها وأن أعطاها حقها بالتمام. فجاء أعداء الإسلام اليوم ويقولون إن المرأة أتى الإسلام وهضمها حقها، فهذه دعوة كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانت المرأة فيما كانت مهضومة وكانت مضطهدة، وإذا مات أبيها لا تعطى شيء من تركتها ولا يعطى شيء من مالها. فأتى الإسلام وعظمها وشرفها وأعطاها حقها في الكتاب وفي السنة، أوصى بها المرأة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. آخر ما كان أوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، في شدة سكرات الموت، كانت وصيته بالنساء، كانت وصيته بالصلاة. آخر ما كانت وصيته في سكرات الموت قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة. الله الله الصلاة. والنساء الله الله في النساء. وما ملكت أيمانكم فلا تكلفوهم من العمل ما يطيقون، سواء كان العبيد أو كان البهائم. هذا آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال يكرر ذلك حتى التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dahulu wanita ini disepelekan, tidak dihargai. Zaman jahiliyah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wanita disanjung. Islam menyanjung dan menghargai martabat daripada wanita. Kalau ada yang meninggal dulu itu, anak-anak perempuan gak dapat warisan sama sekali. Mereka selalu dipinggirkan, selalu dikucilkan. Seakan-akan wanita itu adalah untuk pelampiasan nafsu lelaki. Islam mengangkat martabatnya, memuliakan wanita tadi dulu. Maka diperintahkan harus disikapi bersama. Sekarang musuh-musuh Islam, dia tadi itu menfitnah, seakan-akan Islam itu tidak menghargai wanita. Islam menjatuhkan martabat wanita. Bohong. Islam justru mengeluarkan wanita daripada penistaan, penghinaan. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim." Tidak ada seorang lelaki yang memuliakan wanita kecuali laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang mulia. Tidak ada lelaki yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang biadab, laki-laki yang tidak beradab. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau ada orang memfitnah Islam tidak menghargai wanita. Hah?
Nabi berapa kali mengingatkan umatnya bersikap baik sama istri, bersikap baik sama wanita. Allah fin nisa. Hati-hati lo ya, takut sama Allah yang bagus. Kepada perempuan, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiat sama perempuan-perempuan yang baik. Sampai Nabi SAW di akhir hayatnya juga enggak lupa wasiat kepada umatnya. Wasiat solat, jangan sampai ditinggalkan. As-salah. Wasiat kepada wanita, bahkan wasiat kepada budak-budak sahaya-sahaya, wasiat kepada binatang-binatang untuk disikapi baik. Jangan karena binatang kemudian dipelosoro, kata orang Jawa. Wa fima malakat aimanukum. Begitu ajaran Islam yang mulia, menghargai wanita, bahkan binatang pun dihargai. Lah kok Islam mau difitnah sama orang-orang kafir Yahudi dan Nasara, menyatakan wanita itu adalah tidak dihargai, disepelekan sama Islam. Islam menyanjung wanita, Islam menghargai wanita. كانت في الإسلام قبل الإسلام المرأة مضطهدة ومهضومة لحقها، حتى أنها كان كما أخبر عنهم المولى سبحانه وتعالى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من سوء ما بشر به، يتوارى عن القوم من سوء ما بشر به، كأنه وقع في فضيحة، كأنه وقع في مصيبة. لهذا كان في الجاهلية يؤيدون النساء. لهذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت. وأد النساء وأد البنات قتلهن صغارا يأخذها ويدفنها حية. جاء الإسلام محرم ذلك وأكرم البنت وأكرمها، لأنها قال هي اليوم بنت وأخت وغدا زوجة وبعد غد هي ومن أين أنت لو لم تكن إلا من المرأة، ولو المرأة ما أتى الرجل. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما أنه كانت المرأة يئدونها أعطاها حقها بالتمام وأوصى بها خيرا. كان أحد الصحابة عندما أسلم قال يضحك ويبكي. قال لماذا؟ قال كانت هناك بنت لي تحبني كثيرا وكنت أحفر لها الحفرة لأدفنها، وكانت تنفض الغبار عني، كلما توسخ ثوبي تنفض الغبار عني. قال وأنا أحفر الحفرة لدفنها، فكلما ذكرت ذلك بكيت، وثم بعد ذلك ضحكت، لأن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام، وهو الدين الذي أعطى البنت وأعطى المرأة حقها بالوفاء والتمام وأكرمها كرامة كبيرة. لكن يأتي اليوم أعداء الإسلام ويقولون أن المرأة هضمت حقها. نقول لا، الإسلام أتى وأعطى المرأة حقها بالوفاء والتمام، لكن أتوا أعداء الإسلام يريدون أن يعطوها فوق حقها، فلهذا صار الأمر إلى الضد. فإذا زاد الأمر عن ضده وزاد الأمر عن حده رجع إلى ضده. فلما dahulu orang-orang jahiliyah, kembali lagi kepada permasalahan, tidak menghargai wanita. Bahkan mereka tadi itu menganggap kalau punya anak wanita ini adalah aib, satu kekurangan, satu aib, satu cacat, nilai cacat. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau punya anak yang lahir ternyata wanita, bukan senyum, tapi dia tadi itu gelisah.
Kemudian selalu dia tadi itu sumpah. Yatawara min su'i ma busyira bih. Coba diatur anak-anak jangan rame. Yatawara, dia sembunyi-sembunyi karena dianggap ini adalah kabar buruk. Jangan sampai orang tahu. Ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab. Kemudian dia bersikap, ya apa? Kita pertahankan hidup tapi kita dalam keadaan terhina, atau lebih baik kita masukkan, kita kubur hidup-hidup aja anak ini supaya kita tetap menjadi mulia. Dianggap punya aib kalau punya anak perempuan tadi itu. Datang Islam nyatakan tidak demikian, wanita harus dihormati. Sekarang dia jadi bayi, entar lagi jadi anak wanita, setelah itu dia akan menjadi remaja, setelah itu akan jadi ibu, dan di situ dia akan melahirkan anak-anak. Mana mungkin kita akan ada laki tanpa wanita? Mana mungkin itu semuanya? Mereka adalah calon daripada ibu-ibu generasi yang akan datang. Harus dihargai, harus dihormati. Itulah ajaran Islam. Sehingga diceritakan ada seorang sahabat, kadang-kadang dia tertawa sendiri, kadang-kadang dia menangis gitu. Ditanya, kenapa kamu tertawa? Aku ingat dulu zaman jahiliyah, kata dia. Bagaimana aku tadi itu menjadi orang yang taat kepada Tuhanku, tapi Tuhannya patung. Kalau musafir bawa patung dari batu keberatan, akhirnya dibuat patung dari roti, dari gandum, dari tepung. Akhirnya di tengah jalan kehabisan makanan, dia disembah Tuhannya. Karena lapar akhirnya dibuklek si gile. Maaf Tuhan, saya lapar. Diambil kakinya untuk sarapan. Siang hari lapar lagi. Maaf, dan wesekil Tuhan nih. Setelah alhasil dipreteli Pak, tangannya diambil sampai akhirnya dodone diambil karindas cok. Terakhir dikunyah bisa ndasi. Dia tertawa, alhamdulillah aku jadikan orang Islam begitu. Kemudian kamu menangis kenapa? Ya Allah tadi ya, bodoh saya jahiliyah dulu gimana, saya punya anak perempuan udah agak gede begitu. Saya ajak ke tengah padang pasir, saya gali tanah untuk ngubur dia. Dia bantu gali. Ketika bajuku kena debu, kena tanah, dia yang bersihkan. Pak, kotor dibersihkan. Kotor dibersihkan. Itu pun aku masih tega-teganya. Saya lemparkan anak ke dalam lubang tadi itu dan aku kubur hidup-hidup. Sampai sekarang kalau saya ingat itu saya menangis, kata dia. Tuh lihat bagaimana sikap Islam menghargai wanita. Dulu wanita dibenci bu. Sekarang pura-pura nih orang kafir nyatakan, oh Islam tidak menghargai wanita, Islam melecehkan wanita, seakan-akan dia tadi itu menghargai. Anda lihat bagaimana akhirnya mereka tadi itu menyatakan menghargai wanita, perempuan-perempuannya suruh telanjang, suruh menari-menari, suruh menjadi penghibur, dijadikan pelacur, dibuatkan film-film yang melecehkan itu wanita. Itu menghargai wanita? Tidak sekali-kali. Islam yang menghargai wanita, Islam yang menyanjung wanita, Islam yang menjaga kehormatan wanita. Bohong mereka tadi itu. Mereka akan fitnah Islam, tapi Islam akan tetap jaya dan Islam akan bisa membuktikan bahwa wanita adalah menjadi disamaratakan di dalam haknya, di dalam martabatnya. Memang dalam beberapa hal Islam tadi itu mengatur tugasnya perempuan demikian, tugasnya laki demikian. Bukan berarti wanita tadi itu adalah dilecehkan, tidak, tapi diatur sesuai dengan kodratnya sebagai wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ta'ti yawm al-qiyamah wa tutalibu. فلما كان ذاك هو شأنهم في الجاهلية
أتى الإسلام ورغب في ذلك وقال لهم كل من الله سبحانه وتعالى، إن أعطاك ابن ذكر وإن أعطاك ابن أنثى كل من الله، بل زاد ورغب في الأنثى وقال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا زاد المولود أنثى يقول الله سبحانه وتعالى اخرجي وأنا عون لأبيك، فإذا أتى ابنا ذكرا يقول اخرج وأنت عون لأبيك، فانظر ما كان عون ذلك المخلوق فكيف عون الخالق سبحانه وتعالى. فلهذا عاد زاد وقال إن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هن المتحننات عند المصيبة والممرضات والشفيقات، فإن البنت إذا وقع والدها في مرض في ذا أكثر ما تتحنن هي البنت. فلهذا أثنى ذلك المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على محبة البنات، وإن الذي يفضل الولد الذكر على البنت إنما هو بذلك فيه شيء من آثار الجاهلية. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kalau bayi-bayi wanita, anak-anak kecil wanita yang dikubur hidup-hidup tadi itu enggak ada salah, awas nanti di hari kiamat akan mereka bayi-bayi itu menuntut, apa salahku sehingga saya harus dibunuh, sehingga aku harus ada dikubur, bakal akan menjadi tuntutan. Begitulah Islam meniadakan perasaan-perasaan yang ada pada jahiliyah yang dinyatakan penuh kehinaan karena wanita. Maka Islam membanggakan wanita, Islam menyanjung wanita, sehingga bagaimana Islam menerangkan bahwa wanita ini adalah nikmat. Ketika manusia diberikan anak perempuan, nikmat dari Allah. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika akan lahir seorang wanita dinyatakan ukhruji fa ana aunun laki li abiki, wahai wanita keluarlah kamu ke dunia, jangan khawatir, aku Allah Subhanahu wa taala akan membantu ayahmu untuk keperluan kamu. Tapi kalau anak laki yang mau lahir, maka dinyatakan ukhruj wa anta aunun li abika, keluarlah wahai laki-laki, kamu harus membantu ayahmu. Tahu nggak perbedaan ini? Tak ulangi lagi ya. Kalau wanita mau lahir dinyatakan keluarlah wahai wanita, aku Allah akan membantu ayahmu untukmu. Ayahnya dibantu untuk keperluan wanita karena banyak keperluannya wanita tadi itu untuk membelanjai wanita. Tapi kalau laki-laki yang mau keluar, keluarlah kamu wahai laki-laki, kamu menjadi pembantu untuk ayahmu. Orang tua dibantu oleh Allah untuk hajatnya wanita, tapi anak laki-laki lahir, maka dia mempunyai tugas bantu ayah kamu karena ayah kamu sudah tua. Dan wanita ini hebat, bapak-bapak, kita harus akui. Nabi SAW menyatakan hunnal mutahanninat fil musibat. Perempuan-perempuan itu penghibur kalau orang-orang itu mendapatkan musibah. Kalau ada musibah, siapa yang dunggoi? Siapa? Kadang-kadang orang tua nasihati, udah pak, yang sabar pak. Kalau yang laki ngomong ngono tembeling mungkin. Tapi kalau yang perempuan bisa sabar, ya, bisa membuat kita tegar, sabar, ya, yang sabar pak ya, yang ridho ya. Kalau anak perempuan yang begitu kan lega gitu loh. Tapi kalau anak laki kadang-kadang tidak mau kita. Wa mumarridat indal marad, perempuan itu siap merawat loh.
Kalau orang tua sakit, yang ladeni, yang mandikan bukan laki-laki, kebanyakan perempuan. Bahkan yang nyewoi perempuan. Suami kalau sakit, siapa? Perempuan. Kalau perempuan yang sakit belum tentu suami mau. Kadang-kadang nggak kuat. Karena itu perempuan itu hebat. Nggak boleh kita semuanya tidak menghargai perempuan. Islam wajib menghargai perempuan, karena itu sawu baina auladikum. Yang sama ratakan kalau kamu tadi itu kepada anak-anak kamu. Jangan laki-laki lebih diunggulkan daripada wanita begitu. أكرم الإسلام المرأة واستوفاها حقها في العطية وفي غير ذلك، لكن لما علم أعداء الإسلام ذلك أرادوا أن يخدعوها بأفكار هي باطلة، لأن الشيء إذا زاد على حده رجع إلى ضده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: الرجال قوامون على النساء. هذا تفضيل من الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون الرجل قائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زلتم بخير ما دمتم قوامين على النساء. مفهوم الحديث أن الخيرية تنتفي إذا انقلب الأمر فصارت النساء قوامات على الرجال. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنها في الأحكام ما جعل لها ذلك لشفقة قلبها ولرقة قلبها، لأن النساء ألين قلوبا وأرق أفئدة، فلهذا ما أعطاهن إلا الوظائف التي تليق بهن. فجاء أعداء الإسلام وقالوا: نحن نطلب المساواة بين الرجل والمرأة. نقول هذه أفكار هدامة. المساواة في أمور، لكن من حيث القيام بالولايات والأوامر إنما هي للرجال، لأنهم أغلظ قلوب، وهناك أعمال لا تليق بالمرأة لنعومتها وليونتها، وهناك أعمال خشنة هناك تليق بالرجال ولا تليق بالنساء. أرادوا أن تشارك الرجل الوظيفة في كل شيء، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. Wanita adalah sangat dimuliakan oleh Islam. Karena itu tugas daripada lelaki adalah menjadi gawam, menjadi penanggung jawab terhadap wanita. Jangan percaya terhadap musuh-musuh Islam yang menyatakan Islam tidak menghargai wanita, lebih mengunggulkan laki-laki. Tidak. Memang dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah yang menanggung terhadap wanita. Ada keunggulan memang dalam laki-laki kepada wanita, sebagaimana ada keunggulan pada wanita daripada laki-laki. Pada wanita daripada laki-laki. Laki-laki dikasih tenaga yang lebih kuat dan siap untuk bekerja yang kasar-kasar, maka dia dijadikan penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kamu yang tanggung jawab, ayo penuhi untuk nafkah wanita-wanita kamu. Kamu yang kerja, wahai laki-laki. Itu karena menghargai wanita, Bu. Itu karena menghargai wanita. Kita diperintahkan untuk disamakan. Mananya disamakan? Kita nggak bisa menyamakan laki-laki dengan wanita. Nah, ya disamakan untuk pemberian, disamakan untuk penghormatan. Tapi pekerjaan apakah bisa disamakan? Apakah orang perempuan-perempuan jadi kuli-kuli tadi itu adalah satu kehormatan? Apakah perempuan-perempuan nanti jadi sopir truk itu jadi kehormatan? Apakah perempuan-perempuan tadi itu yang jaga pom bensin sampai jam 2 malam jadi kehormatan? Apakah itu yang dikatakan persamaan hak? Nggak bisa. Itu malah tidak menghargai wanita. Biar laki-laki yang bekerja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada pekerjaan yang tidak layak bagi wanita. Wanita itu lemah lembut.
wanita tadi itu adalah perasaannya halus. Kasih pekerjaan jangan yang menyedihkan, yang kaku-kaku, yang keras-keras. Contoh, untuk menentukan hukum jadi hakim, akhirnya nggak bisa tegas. Kenapa? Nggak tega. Ya Allah, ya apa ya, tangannya orang ini nanti akan dipotong. Ya apa ya, nanti kalau saya tentukan gini, orang ini akan dipenggal kepalanya, digisos. Ya apa ya, nggak bisa. Kasih laki-laki yang begitu. Wanita justru kalau ketegasan, misal ada wanita mendelik dok, wanita nyentak-nyentak, ini nggak cocok, ini bukan wanita begini. Laki-laki yang bisa begitu. Lah, dibagi sama Allah SWT. Ini tugas laki-laki, itu tugas perempuan. Karena itu Nabi SAW menyatakan, maziltum fi khairin ma dumtum qawwamina 'alan nisa. Kamu wahai laki-laki selalu menjadi orang yang baik semenjak kamu menjadi penanggung jawab terhadap wanita. Kalau kamu tadi itu tidak bertanggung jawab, jatuh martabatnya kamu wahai laki-laki. Contoh, Bu, coba saya mau tanya sama ibu-ibu, jawab yang jujur. Mana yang lebih dibanggakan? Suami saya yang memenuhi semua hajat saya, keperluan saya, kebutuhan saya, atau laki-laki yang menyatakan istri saya yang bekerja hebat, semua hajat saya, keperluan saya dikasih sama istri saya. Mana yang lebih hebat? Saya yakin kita sepakat, suami saya bertanggung jawab memenuhi semua hajat saya. Bukan istri saya yang hebat sehingga saya duduk loh, semuanya istri saya, rokok saya semuanya dari istri saya. Ini justru jatuh martabatnya. Anak-anaknya malu punya bapak model begini. Disinilah ada tugas wanita, ada tugas perempuan, ada tugas laki-laki yang kasar-kasar, yang tanggung jawab, yang bekerja siap banting tulang. Perempuan jangan. Nabi SAW menyatakan, khaba qaumun wallau amrahum imra'ah. Menjadi sia-sia dan tidak terhormat satu kelompok masyarakat yang mereka telah menyerahkan urusannya tadi itu kepada wanita. Nggak benar. Atur kamu wahai laki wanita, karena kamu adalah penanggung jawab. Penuhi semua hajatnya, adil, sikapi bagus. Wanita yang lemah lembut, yang pandai menghibur suami, yang pandai motivasi suami. Wah, bagus kalau tugasnya dilaksanakan dengan secara baik. كان سبب هذا الحديث عندما أتى رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اشهد على هذه الوصية وقد فضل فيها الأولاد على البنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، أي على ظلم. لا تشهدني على جور أي على ظلم. لكن هذا تقسيم من الله سبحانه وتعالى. قال لو كنت مفضلا لفضلت النساء أي في العطية، لكن أمر بالمساواة. أما في الإرث فهذا تقسيم من المولى سبحانه وتعالى، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا قسمة من المولى سبحانه وتعالى. فما جعله للأنثى وما جعله للذكر ضعف ما للأنثى، فهذه قسمة من المولى سبحانه وتعالى. فلا يقولون اليوم يأتي أعداء الإسلام يقولون نريد المساواة في العطية كذلك في الإرث، يريدون أن يغيرون كلام الله سبحانه وتعالى. والمساواة كذلك في الأولاد إنما هي إذا استوى لهم البر، لكن هذا يفني ماله على والده ويعطيه ويبذل له من البر، والآخر عاق، فإن ذلك إذا فضله لا يأثم في ذلك. إذا كان لو استووا في البر واستووا في الطاعة فحينئذ يأثم الوالد على تفضيل أحدهم في العطية. تشهدنا على جو. عندما أتى له وأشهد على هذه الوصية وقد فضل فيها الأولاد الذكور على البنات، فقال لا تشهدنا على جو. Diceritakan ada seseorang membawa satu wasiat daripada orang tuanya.
Di antara isi wasiatnya tadi itu adalah lebih mengunggulkan anak laki-laki daripada perempuan. Minta Rasulullah menjadi saksi. Ya Rasul, aku saksi, aku wasiat ini kuda, sapi, onta misalnya, kasihkan anak laki-laki, perempuan kasih kambing, kasih ayam, misalnya ya. Misal gambaran begitu. Tidak adil begitu. Nabi disuruh menjadi saksi. Kata Nabi SAW, la tushhidni alal jor. Jangan kamu membuat aku menjadi saksi pada kedoliman. Kalau menjadikan saksi aku pada keadilan nggak apa-apa. Ini adalah tidak adil. Itulah yang diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan percaya kalau ada orang menyatakan bahwa Islam itu adalah tidak adil dan tidak menghargai wanita. Keliru. Ya, memang ada seperti warisan. Laki-laki dapat 2 bagian daripada wanita. Itu ketentuan Allah. Hati-hati ibu-ibu. Jangan mau difitnah. Wah, kita sekarang harus adil. Kita harus dibagi rata. Berarti kamu menuduh Allah tidak adil. Kamu berarti menuduh Allah tidak adil. Allah berikan kepada kamu kelebihan. Bagaimana laki-laki harus memberikan nafkah kepada kamu, bagaimana kamu tadi itu wahai wanita harus diunggulkan dalam beberapa hal. Ya, dalam urusan ini itu urusan Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan warisan kepada laki-laki karena bebannya, karena tanggung jawabnya akan lebih besar nanti daripada wanita. Itu aturan Tuhan. Jangan sekali-kali karena dipengaruhi sama musuh-musuh Islam kamu menyatakan harus disamaratakan. Memangnya kamu lebih adil daripada Tuhan? Jangan mau difitnah demikian. Akhirnya nggak berkah, tambah rusak, bahkan imannya yang tambah kacau. Karena itu kita harus pandai-pandai dalam hal ini. Jangan sampai terpengaruh. Wanita wajib kita muliakan. Wanita harus kita hargai. Wanita harus kita sanjung. Persamaan pada beberapa hal, perbedaan pada beberapa hal. Wanita lebih diunggulkan pada beberapa hal, laki-laki lebih diunggulkan pada beberapa hal, sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan itu adalah lebih mengerti daripada ciptaan. والله يوفقنا للصواب والما فيه الحق والصواب. واللهم يا من وفقها للخير وأعانهم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا ملهم الحق والصواب الهمنا الحق والصواب في حركاتنا، في سكناتنا، في أقوالنا، وفي اعتقاداتنا. وبارك لنا وفي الحاضرين يا رب العالمين. ولا تصرف من هذه الجلسة إلا مغفورة ذنوبهم، حاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. واغثنا غيثا هنيئا رحمة القلوب ورحمة الجدوب يا رب العالمين. وحنا وإياكم حياة طيبة، ويحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوه وعدونا، ويتولانا بولاه، ويحمينا بحماه، ويرعانا برعاه، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.